Cerita dimulai dengan melihat dua orang wanita tua dan muda tengah mendatangi salah satu gedung bertingkat di Korea. Dua orang ini tengah mendapat undangan dari seorang konglomerat bernama Lee untuk wawancara majalah. Di tengah-tengah obrolan mereka terpantau ada dua orang pria bertopi naik ke puncak gedung sambil membawa alat hiking. Pada awalnya saya mengira dua orang ini adalah petugas pembersih kaca gedung, ternyata salah kaprah. Dua pria ini adalah anggota dari geng kucing garong alias kelompok perampok. Sementara dua perempuan yang kita sebutkan di awal ternyata agen mereka juga. Saat ini mereka berempat masing-masing sedang bagi job untuk mengelabui Tuan Lee untuk aksi perampokannya. Kelompok perampok ini diketuai oleh Poppy yang berdiri itu, yang jongkok Sampano namanya. Sementara wanita muda dibawa Yeni, lalu yang tua Cuengwinggum dipanggil Nurbaya. Nah, si Nurbaya inilah raja kelabunya. Ketika ia mulai mengajak Lee keluar ruangan untuk wawancara majalah, itu artinya aksi perampokan mereka sudah dimulai. 슉 갑시다. 이쪽으로 가시죠. 들어왔어. 왜 그래? Aksi pencurian yang sangat keren tanpa jejak dari kelompok kucing garong ini sebenarnya inilah yang paling gokil aksinya. Tepat waktu, sangat pandai mengimprovisasi keadaan. Namun kali ini sepertinya tak berjalan mulus. Anggota Tuan Lee menemukan kejanggalan. Alarm dari ruang pribadi Lee tiba-tiba bunyi akibat jejak permen karet Nurbaya. Saat laporan kehilangan dari ruang pribadi Lee, kecurigaan langsung berpusat pada Yeni dan si Baya. Cepat-cepatlah Lee memerintahkan petugas untuk mengecek tas mereka. 사모님, 왜 그러시죠? 죄송하지만 배낭 좀 열어보겠습니다. 저기 더 잘 빠졌잖아, 어? Barang antik milik Tuan Lee kini sudah berada di tangan Poppy. Cengar-cengir si Yeni, apalagi barang antik itu cukup fantastis harganya buat biaya hidup sebulan ke depan. Karena hanya sebulan. Di sini Poppy memberitahu jika dirinya telah mendapat tawaran kerjasama dari kelompok perampok profesional asal Hong Kong. Kelompok pencuri itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Mako Park. Nah, karena ini bukan misi sembarangan, misi di luar negeri, Poppy dan kawanannya pun mencari agen handal. Salah satunya adalah seorang gadis yang bernama Pepsi. Si Pepsi ini adalah kolega lama yang baru keluar dari penjara. Baru setelah semuanya sudah siap, kini mereka pun berangkat ke Hong Kong guna untuk memenuhi panggilan Mako Park dengan orang-orangnya di sana. Sesuai perjanjian, kelompok Poppy dengan kelompok Mako Park telah bertemu di sebuah tempat. Ini adalah pertemuan antar perampok profesional dari dua negara. Tak lama setelah mereka saling sapa, kini Mako Park juga telah datang, itu yang make kacamata orangnya. Sebelum menjalankan misi saling kenal terlebih dahulu tak kalah penting. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Mako langsung mempersenjatai mereka lalu menerangkan bagaimana misi itu akan dijalankan ke depan. Dalam misi ini si Mako lah yang akan jadi otaknya. Mereka berencanakan mencuri sebuah berlian langkah yang bernama berlian air matahari. Saat ini berlian itu diperkirakan bernilai sekitar 30 juta dolar. Bukan main mahalnya, itulah mengapa saya katakan ini bukan misi kerupuk. Berlian itu pasti diamankan pada sebuah tempat yang berlapis-lapis. Menurut informasi, berlian itu berada di pusat kasino. 마이게이쉐이 동남아 장무라비도 명도 신자포도 위청 샹강도 외형. Biar hati tidak terlalu dijungkir balikan, perkenalkan dulu kelompok Mako Park ini. Andre yang di tengah agen biasa, yang kemeja putih itu Chen namanya. Baya dan Pepsi tentu tak ketinggalan. Mengenai berlian air matahari itu, agen Mako menyampaikan jika berliannya sedang berada di suite hotel lantai 30, di mana kamera mencakup setiap sudut lantainya. Yang paling membuat mereka berpikir keras, di mana berangkas berliannya sangat tebal, diamankan dengan medan magnet.
telah bocor informasi jika pemiliknya telah melakukan operasi jantung 4 tahun yang lalu dan dimasukkan alat pacu jantung yang tersinkronisasi dengan sistem keamanan sehingga tidak ada yang bisa membukanya kecuali sang pemilik yang bernama Tiffany itu. Namun dalam hal ini Mako tidak akan mundur terlebih mereka sudah tergabung dari dua kubu yang masing-masing bidangnya tak diragukan lagi. Sampai di suatu malam di tempat peristirahatan Yeni mendengar sebuah rencana dari Poppy. Ia terlihat sedang menelpon seseorang. Poppy ada niat untuk mereplika menggandakan berlian air matahari itu. 어. Hari permulaan sudah dimulai, itu artinya mereka sudah bagi job masing-masing. Aksi pencurian ini dipimpin oleh Mako. Karena berlian itu cukup mustahil untuk dikantongi, Mako pun mulai mengatur strategi. Terlebih dahulu ia akan mengalihkan suasana dengan pura-pura baku hantam dengan Poppy di lobi. Heboh mereka berdua. Dengan begitu pusat monitoring otomatis akan fokus ke sana. Baya dan Chen masuk main kasino dalam rival Tiffany, sementara Sam sudah berjalan menuju atap untuk mempersiapkan tali buat Yeni. Benar-benar aksi ini dilakukan dengan sedemikian rupa trik serta kehati-hatian lebih. Jangan sampai ada yang offside dari mereka, itu bakal fatal jadinya. Sebenarnya hari ini mereka masih dalam tahap pemantauan. Nanti di malam hari barulah dimulai aksi yang sesungguhnya. 오케이, 스톱. 30층 티파니 방. Andre dan Junaidi kini tembus ke ruang monitoring CCTV. Demi kelancaran aksinya terlebih dahulu sumber energi harus dihentikan. Good luck. Good luck. Poppy, Yeni, dan Pepsi kini sudah berhasil masuk ke ruangan berangkas berliannya. Ada 2 berangkas di sana. Poppy dan Pepsi sudah berusaha membuka segel dengan mengebor jalur baut penguncian untuk dimasukkan kamera pengintai jalur mikro. Yeni lagi duduk nyantai di sofa sambil berjaga-jaga. Seraya mereka mengupayakan berangkasnya dari ruang VIP, Chen dan Baya, pasangan dua sejoli ini yang tiba-tiba jatuh cinta dalam misi, juga sudah beraksi. Mereka berupaya membawa kabur uang para rival kasinonya di sana tanpa ia sadari jika seseorang sedang diam-diam mengirim pesan darurat dari ruang VIP. Atas keahlian Pepsi, kini ia telah berhasil memecahkan lapisan pertama berangkas hingga akhirnya terbuka. Ternyata berangkas ini hanya berisikan uang, artinya berliannya ada di berangkas yang satu. Setelah diotak-atik dan terbuka, isinya kosong juga. Dari sinilah mereka langsung menyadari jika mungkin ini ada permainan licik dari Mako Park. Dari awal yang meyakinkan jika berliannya ada di dalam berangkas lantai 30, tahu-taunya kosong. Terlepas dari sini, di ruangan lain pada berangkas susun kita lihat ada seorang pria tua memakai jas sedang makan di sana. Mungkin kalian tidak menyadari kan jika ini adalah Mako Park yang menyamar. Cerdas sekali si Mako ini, ia hanya menjadikan yang lain sebagai umpan sampai akhirnya ia berhasil masuk ke berangkas berlian yang sesungguhnya. 새끼 지금 나 엿먹이는 거야? 마카문 거래다.
Jadi perangkaplah mereka semua. Parahnya sistem di gedung ini juga sudah kembali stabil. Semua petugas sudah bergerak untuk menangkap pelaku perampok yang terdeteksi. Sementara si Mako dengan santainya mengamankan berlian itu sambil berbaur dengan para petugas. Mereka sama sekali tak menyadari jika si kakek tua ini ialah si Mako Park telah membawa lari berlian mereka. Kabar buruk dari Samia telah diringkus petugas. Andre pun demikian. Sementara Poppy dan Pepsi masih berusaha kabur. Pasangan sejoli di basement sudah baku hambur dengan petugas sampai mereka berhasil membawa lari setumpuk uangnya. Bahagia sekali Baya. Hatinya tambah berbunga-bunga melihat keperkasaan Chen. Melirik-lirik ke bawah. Baya bukannya melihat jagung namun malah melihat cairan merah di baju Chen. Chen ternyata sempat tertembak. Simanai. Entah bagaimana dengan nasib Poppy serta yang lain di sana, namun yang pasti Mako telah membawa lari berlian air matahari itu ke apartemennya. 可真够漂亮的。 Anjay, si Mako yang lain sudah pada sempoyongan. Ia sudah menari-nari dalam strateginya. Bahkan sekarang ia sudah menghubungi seseorang yang mau membeli berlian itu. Wee Hong namanya. Mako Park mengetahui jika yang lain sudah pada ketangkap. Ia pun bergerak dengan leluasa mengamankan berlian itu di apartemennya terlebih dahulu, lalu keluar menemui Wee Hong tanpa Mako sadari jika ternyata si Poppy dan yang lain berhasil kabur dari ringkusan polisi. Nah, agar tidak buang-buang waktu, Poppy, Yeni, dan yang lain langsung bergerak cepat. Mereka mencoba menyamar jadi teknisi lift di apartemen Mako guna untuk mencuri berlian itu dari tangan Mako, si pengkhianat. 이 사람은 밥도 안 먹고 사는. Karena Mako bukan orang bodoh, pasti dia menyembunyikan berlian itu ke sebuah tempat yang tak terpikirkan. Setelah berjam-jam dicari, Yeni tiba-tiba kaget saat sesuatu menyilaukan matanya dari atas. Ditengoklah ke atas, apakah yang ia lihat di sana? Tepat sekali itu si berlian air matahari yang diamankan Mako. Kebahagiaan Yeni meledak bisa menemukan berliannya dari sang pengkhianat. Sementara Mako Park ternyata juga sudah ada di luar dengan rombongan Wee Hong. 这阵不小，哪一万？行了，这事在那儿。 Bakal selesai si Mako. Yeni sudah berhasil membawa lari berlian air matahari itu dan menukarnya yang palsu. Posisi Yeni sekarang ada di atas plafon. Poppy setia menunggunya dari lubang lift. 魏红，这Akibat kelakuan cerdik si Yeni, transaksi Mako dan Hong jadi berantakan. Entah kapan si Yeni itu membuat replika berliannya. Lalu saat ini pula tingkat kekacauan akan meledak sebab mereka semua sudah terjebak di gedung yang sama dengan akar konflik yang kompleks. Terlebih pihak kepolisian juga sudah mulai mengepung. 엘리베이터 근처인 것 같은데? 얘네 골. 그럼 환기구 틈새로 던지면 되겠다. 이따 경찰도 쫙 갈. 내가 좀 들은 얘기가 있어서. 믿어야 돼. Karena sudah tak ada pilihan lain selain memanfaatkan kecerdikan, Yeni pun turun dari plafon. Ia membuka baju lalu membasahi tubuhnya. Segar sekali rasanya. Lalu pada saat polisi sudah mulai mengepung, Yeni pun beralibi. 제가 모셔다 드릴게요. 무슨 일 났어요? 무슨 죽는 줄 알았는데. 이제 다 끝났어. Here's a message for you.
Sisanya ya ini tinggal mencari daftar penadah yang sesuai, sementara yang lain kemungkinan besar semua sudah berada di dalam sel. Kini telah usai. Cerita dimulai dengan melihat seorang lelaki bernama Kim. Si Kim ini bekerja sebagai seorang desainer di bidang perkayuan. Satu-satunya sahabat sekaligus rekan kerja Kim di dunia, Seon namanya. Bukannya tidak ada yang mau bersahabat dengan Kim, namun memang dirinya sendiri memilih untuk sendiri akibat ada kelainan yang begitu ajaib dan sulit diterima oleh akal sehat pada diri Kim. Di setiap hari Kim menemui dirinya dengan wajah yang berbeda-beda, kadang jadi pria, wanita, anak-anak, manula, bahkan bule. Di setiap hari Kim bangun dari tidurnya pasti tampangnya akan berubah. Penyakit langka ini menimpa Kim sejak ia berusia 18 tahun. Tapi baiknya hanya covernya aja yang berubah. Jiwa, roh, akal, dan pikirannya tetap sama. Sebenarnya kondisi ini membuat Kim sulit untuk menerima, namun perlahan akhirnya bisa berdamai dengan keadaan dan menjalani hidupnya sebagai seorang perancang perabot setia ditemani partnernya Seon, di mana hanya Seon inilah yang dapat mengenali asli Kim meski berubah sedemikian rupa jenis. Kim sebagai perancang, si Seon lah yang mengurusi bagian penjualan, dan inilah satu-satunya alasan besar kenapa Kim tidak ingin berbaur dengan orang-orang di luar sana akibat penyakit aneh yang dialaminya, entah ini turunan atau sebuah kutukan. 모습이 변한다. 날마다 아침이면 모른다. Di suatu hari, Kim datang ke salah satu toko perabot mencari inspirasi sekaligus mencari bahan dan peralatan lainnya. Seraya Kim keliling-keliling mencari, tak lama telinganya tiba-tiba dipusatkan oleh suara seorang gadis. Betul-betul Kim amat penasaran dengan sumber suara itu. Setelah sesaat ia cari-cari, ternyata memang benar pemilik suara merdu itu sangat karismatik orangnya, sampai-sampai tatapan Kim tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap ke arahnya. 무슨 일 하시는지 맞춰봐도 돼요? 여기서 하시면 돼요. Ternyata gadis cantik itu bekerja sebagai karyawan di sini, Iso namanya. Kim sangat yakin jika ia pasti karyawan baru sebab baru kali ini ia melihat wajahnya, padahal tempat ini sering Kim kunjungi. Dari sana Iso terlihat begitu elok dan ramah melayani para konsumen, senyumnya yang begitu ikhlas idaman para lelaki. Kim sendiri sepertinya mulai terperangkap pada pandangan pertama ini. Sejak pertemuan itu kini hampir setiap hari Kim datang ke toko perabot dengan wajah yang berbeda-beda hanya karena untuk komunikasi dan bisa lebih dekat dengan Iso. Iso ya sama sekali tidak sadar jika orang yang berbeda-beda rupa ini adalah sosok yang sama, cuman covernya aja yang beda. Seiring berlalunya waktu, Kim ini mulai bingung bagaimana caranya agar bisa mengungkapkan perasaannya yang semakin membesar. 고백을 그러나 내일은 딴 사람이 된다고? Amat sulit berada di posisi Kim ini sebab ia tidak bisa mengontrol wajahnya akan seperti apa setelah ia bangun dari tidurnya. Yang jelas, untuk saat ini Kim sangat berharap bisa jadi pria tinggi dan tampan untuk mulai mendekati Iso itu. Sampai di suatu waktu Kim menemui dirinya bangun dengan rupa yang gagah. Bahagia sekali Kim lalu cepat-cepat datang ke toko perabot mencari Iso. Tak ada sedikit pun keraguan, Kim pun mulai jalan mendekati Iso. 드릴까요? 잠깐만요. Dengan segala alibi-alibi recehnya, Kim mulai mengajak Iso jalan, tapi karena kondisinya kurang pas, Isonya masih kerja ya, di malam hari barulah bisa terlaksana. Iso mau-mau aja dengan ajakan Kim, mungkin ia dapat melihat jika pria yang bersamanya sekarang dipenuhi dengan ketulusan, meski Kim tetap akan terlihat amat canggung dan deg-degan bisa jalan bareng dengan gadis yang telah memikat hatinya. Lalu saya kira malam ini Kim mau mengajak Iso makan di restoran atau sejenisnya, ternyata tidak. Kim terlihat membawa Iso ke salah satu gudang. 엄청 좋아하세요. 시잖아요. Kencan sederhana namun Iso terlihat sangat senang diajak ke gudang ini. Seraya saling kenal satu sama lain, Kim juga mulai memberitahu Iso jika di tempat inilah ia bekerja sebagai seorang desainer. Dan karena profesi mereka nyambung, keakraban semakin terbangun juga tentunya.
Nah, setelah beberapa saat, Kim kini mengajak Iso makan bersama di malam yang cukup bersahabat ini. Sejak di tamasya pertama ini, Iso terlihat sangat nyaman dengan perkenalannya terhadap Kim. Iso merasa terjaga dan tidak menemukan satupun kesan menakutkan dari sosok Kim. Bahkan setelah di rumah masing-masing, mereka kebanyakan senyum-senyum sendiri serta mulai chattingan. Kebetulan sekali Kim baru ingat jika dirinya tidak tidur, maka rupanya tidak akan berubah. Begadanglah si Kim. Meski sudah menguap-nguap, ia rela kerja tembus pagi sebab besok ia janjian lagi dengan Iso. Di esok paginya ketemulah mereka dan benar saja rupa Kim tidak berubah. Memang pada awalnya kepala Kim terasa amat berat, namun ketika melihat Iso ia langsung merasa segar kembali. Jangan bilang alay ya Ner, sebab cinta memang itu luar biasa energinya. Kalian pasti juga pernah terlibat di dalamnya seperti si Mimin ini sebelum akhirnya mati rasa untuk sementara waktu. Di pertemuan kali ini yang ada pada Iso hanyalah senyum dan tawa, tak terkecuali dengan Kim sendiri. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku ingin selalu berdua bersamamu, hai kasihku. Setelah sama-sama menikmati musik syahdu barusan, Kim kembali mengajak Iso ke gudang. Tak lama setelah makan dan saling senda gurau, tiba-tiba seseorang datang. Kurang ajar si Seon itu Nar, untungnya tidak sadar jika ada sepasang manusia sedang ngumpet di balik kursi. Kini tepat 2 hari Kim belum tidur-tidur, pasalnya ya kencan lagi dengan Iso. Hari ini mereka keliling ke sudut-sudut kota. Kim juga mengajak Iso mampir ke salah satu prajurit wanita tua. Kata Kim, sesekali ya datang ke sini. Nah, agar tidak begitu hambar juga, Kim membeli sepasang cincin sederhana untuk mereka berdua. Sejujurnya, Kim telah mengakui kebaikan semesta telah mengirimkan orang berharga dalam hidupnya. Kim begitu amat bersyukur bisa kenal dengan Iso. Dan karena sudah makin larut juga, Kim kini mengantar Iso pulang. Pada saat di depan gerbang ketika Kim hendak pamit, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tahu-tahunya ada satu keinginan yang harus ia lampiaskan malam ini. Tanpa minta izin, Kim datang kembali menghampiri Iso. Kim perlahan mendekap. Sama sekali tak ada sikap penolakan dari Iso hingga bibir itu mulai mendarat di kening. Ini merupakan pesan konkret untuk kalian Ner, becek bacok, jika dua insan ini telah jatuh hati. Pula timbul pertanyaan besar, bagaimana jika nanti Iso mengetahui si Kim itu dapat berubah rupa? Tidak mungkin Kim begadang terus kan? Menurut penelitian, seseorang dapat hidup tanpa tidur sekitar 264 jam saja, alias 11 hari berturut-turut. Lebih dari itu langsung innalillah. Seperti halnya si Kim ini di kemudian hari ketika ia hendak ketemu dengan Iso lagi di kereta, yang malah ketiduran karena sudah ngantuk parah. Sebangunnya Kim ya langsung menemui dirinya botak setengah, padahal apa Ner, pagi ini sudah janjian dengan Iso. Iso sedari tadi nunggu di sana. Kim mustahil juga memperkenalkan dirinya yang seperti ini. Ia hanya datang memantau sebagai orang asing. 이제 돌아올 수 없는 이수가 기다리는 건 Pada akhirnya, Kim harus terperangkap oleh takdir hidupnya sendiri. Meski ia begitu ingin semuanya tidak berakhir seperti ini. Bahkan, Kim sudah berjanji demi Iso itu apapun bersedia ia lakukan. Tapi ya begitulah kenyataannya. Kini hari demi hari Kim hanya bisa berusaha bertahan dengan kesendirian dalam sakitnya. Hingga tak terasa beberapa hari telah berlalu. Kita lihat Iso memilih lebih fokus ke kerjaannya sekarang. Di sampingnya berusaha melupakan orang yang telah memberinya rasa nyaman lalu hilang bagaikan jarum di tumpukan jerami. Di suatu waktu Iso didatangi oleh seorang gadis. Mungkin kalian tak sadar jika ini adalah si Kim yang sudah tidak bisa menahan kerinduannya. Terpaksa ia memilih datang hari ini meski berwujud perempuan. Dengan begini Kim juga merasa agak lebih seduh mengajak Iso ngobrol kan, sama-sama wanita.
Iso yang merasa heran diajak bertemu seprivat ini pun mulai bertanya sampai akhirnya wanita ini jujur jika saya adalah Kim. Iso tentu tidak langsung percaya dengan omongan tak masuk akal ini. Wanita ini pun mengajak Iso ke gudang serta ke tempatnya untuk memperlihatkan video perubahan wajahnya dari hari ke hari seraya Kim memberitahu penyakit ajaib yang dialaminya selama ini. Kaget sekali Iso melihat semua fakta-fakta yang ada. Di sisi lain ia juga menganggap jika ini adalah hal paling konyol dan tidak masuk akal dalam hidupnya jika memang benar wanita ini adalah Kim, pria yang membuat dirinya menggalau belakangan ini. 무슨 말도 안 되는. 신소리 같다는 거 알아요. 혹시 안 만났으면 좋겠어요. Makin rumit situasinya, bahkan Iso mulai bertanya-tanya padahal yang lebih gila lagi dari ini, di setiap hari, setiap malam Iso berusaha berdamai dengan keadaan. Di samping Iso juga akan berusaha menerima kenyataan atas Kim. Kalian tahu bersama kan jika Iso ini juga semakin dalam mencintai sosok Kim itu. 다시 Iso yang terus dihantui rasa penasaran dan rasa rindu, malam ini memutuskan datang ke tempat Kim. Iso dijamu oleh seorang wanita di sana, di mana itu tak lain dan tak bukan adalah Kim sendiri. Perlahan Iso terlihat mulai menerima Kim, bahkan yang mulai menanyakan bagaimana ini semua bisa terjadi. Kim memberitahu jika ini semua terjadi secara tiba-tiba tepat saat menginjak usia 18 tahun kala itu. Sekarang usia Kim genap 29 tahun. Iso pun demikian, seumuran mereka agar lebih meyakinkan juga Kim menunjukkan ini ke Iso. 진씨? Bersama dengan wanita yang Kim temui hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang, jelas kebahagiaannya pecah. Kini Iso bisa lapang dada menerima fakta unik sekaligus fakta terburuk tentang diri Kim. Lalu di setiap hari mereka saling membersamai hingga kebahagiaan demi kebahagiaan terus tercipta. Tak dipungkiri jika Iso melihat Kim dengan wajah berbeda setiap harinya, pasti ada rasa perasaan asing juga baginya. Itu sangat wajar memang, takutnya nanti hanya orang lain yang menyamar kan. Kadangkala Kim menjadi bocah dengan segala bentuk rupa yang berbeda di setiap harinya, justru menjadikan Iso ini sebagai seorang wanita yang paling mendapatkan banyak cinta di dunia. Setiap hari dia tersenyum dengan raga yang berbeda-beda namun dengan sosok yang sama. Bahkan saat ini Kim juga mulai memperkenalkan Iso ke sahabatnya Seon. Kata Kim, si Seon inilah satu-satunya orang yang paham kondisiku seperti halnya Iso sekarang Kadangkala Kim merasa sangat jengkel juga jika yang mau jalan dengan Iso, alih-alih dirinya malah berubah jadi nenek-nenek. Namun hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan sekaligus jadi kisah-kisah unik dalam kisah hidupnya bareng Iso. Sampai akhirnya telah terjadi romantisasi sesungguhnya, di mana kebetulan rupa Kim berubah jadi pria sangat tampan. Tidak mungkin Iso mau ditanami jagung jika Kim pas jadi kakek-kakek kan 뭐야? 야, 왜 이렇게 많아? 오빠! 찾아보라고. 어디야? 하지 말고 어디... Sejauh ini sudah begitu banyak kisah yang tercipta di antara mereka, entah itu senyum atau air mata. Sampai di suatu malam Kim mengajak Iso keluar. Ada hal penting yang ingin Kim sampaikan. Apakah itu? Alih-alih Kim sudah mau mengajak Iso ke jenjang pernikahan, sangat serius Kim menyampaikan itu namun apa kata Iso? Pernikahan itu harus mempertimbangkan banyak hal, tidak langsung gas begitu saja. Itu ada benarnya juga ya kan, apalagi dengan kondisi Kim yang seperti itu. Bagaimana cara Iso memperkenalkan Kim ke keluarganya, bagaimana Iso memperkenalkan Kim ke sahabat-sahabatnya, semua betul-betul butuh waktu dengan perubahan Kim itu, dimana itulah semua yang menjadi pertimbangan besar Iso saat ini. Bukannya yang menolak menikah dengan Kim, namun Iso belum siap aja. Tapi bagaimanapun Kim menginginkan pernikahan itu secepatnya, ya sudah siap tinggal bersama Iso sekarang selamanya pula, tanpa Kim sadari jika ambisinya itu sangat egois, tidak memikirkan bagaimana mental Iso untuk kesiapannya. 같이 있고 싶다고. 무슨 확신을 갖고 결혼? 웃지 마.
Dari sinilah awal mula peran psikologis dari keduanya mulai terjadi, di mana Kim mulai membenci dirinya sendiri. Terlebih pada Iso, pikirannya mulai kacau menyikapi kenyataan Kim yang jelas-jelas orang yang sudah sangat ia cinta. Bahkan atas semua ini Iso mulai terkena penyakit kecemasan sampai yang mulai berurusan dengan psikiater. 보겠다고 절 보고 웃고 있어요. 그냥 사람이 되는 것 같아요, 선생님. 좀 그래요. 약을 좀 많이 드신 것 같아요. Bahkan situasi ini membuat Iso berujung ke rumah sakit saking stresnya. Betul kata dokter Masaru Emoto, jika 90% penyakit berasal dari pikiran, 10%-nya dari makanan. Jadi jangan banyak mikir ya Ner, kita hanya cukup berusaha semaksimal mungkin, selebihnya ya serahkan pada yang di atas. 곧 오실 거예요. 잠을 못 주무신다고 환자분 가방에서 나왔어요. Kini beberapa hari telah berlalu, kondisi Iso mulai membaik. Lalu Kim yang merasa hubungan ini hanya membawa penyakit dan menyeretnya pada sebuah mimpi yang tak akan pernah bisa ia gapai. Di suatu malam ia kembali mengajak Iso jalan. Tepat di saat salju turun menghujani, Kim harusnya mengambil keputusan besar, yaitu mengakhiri hubungannya dengan Iso sebelum kondisi Iso jadi semakin parah karena tekanan batin. 갑자기 왜 그래? 헤어지자. 그만 먹고. Kebahagiaan itu seketika gugur di antara butiran-butiran salju. Iso juga tidak bisa memaksakan kehendak Kim, terlebih ia harus fokus ke kesehatan mental dan karirnya. Meski di saat-saat sekarang yang selalu hadir pada Iso hanyalah air mata, rasa sakit, dan kerinduan. 언니, 우리 Pedih sekali hatinya Iso. Lalu bagaimana dengan Kim di sana? Ya pasti sudah hancur berkeping-keping, teriris sembilu. Kini beberapa bulan telah berlalu. Untuk pemulihan rasanya Iso memulai hidup yang lebih sehat. Ia mulai olahraga, mulai baca buku. Iso terus melanjutkan hidup meski kadang bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kulakukan kemarin dan bagaimana yang akan datang. Kadangkala Iso melihat foto-foto kenangannya dengan Kim, air matanya jatuh berguguran hingga hari demi hari kian berlalu. Iso menyadari jika memang pahit berada di sisi Kim, namun lebih pahit lagi jika tidak dengannya. Nah, tepat hari ini Iso memutuskan ke tempat Kim, namun ia malah menemui Seon di sana. Alih-alih Kim telah membuang diri ke Eropa, ia pergi melanjutkan hidup di sana. Iso mengetahui kepergian Kim itu jelas makin dihantam rasa sakit. Daripada Iso hancur lebur di Korea karena rindu, ia pun membulatkan tekadnya pergi menyusul Kim di Republik Ceko, Eropa Tengah. Hingga tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. 조브리데. 김우진. 우진아. 오래 걸려서 늘 사랑하는 거. Kini telah usai. Cerita dimulai dengan melihat sebuah perahu sedang menuju ke sebuah pulau kecil. Dari atas perahu itu kita lihat ada dua orang anak muda, yang cewek Gil namanya, sedang yang laki Rian namanya. Mereka berdua ini tengah menempuh pendidikan di kota sebagai anak rantau, sebagai anak kampung, sebagai anak pulau. Di setiap musim panas mereka berdua pasti pulang ke kampung halaman, merapikan rindu dengan keluarga, dengan para kerabat tercinta di pulau. Lihat saja Ner, sebelum perahu mereka mendarat, Rian dan Gil sudah diteriaki salah satu sahabat tercintanya di dermaga sana, Ayu namanya. Saking bahagianya mereka dapat bertemu kembali di musim panas ini, sampai-sampai nyemplung ke air menuntaskan kerinduan itu. Mungkin kalian sadari juga tadi ada wajah baru yang datang kan, itu Jeong namanya. Mereka berempat ini sahabatan dari sejak kecil.
Jika ada yang nanya kenapa Rian menggendong Ayu, si Ayu itu memiliki kelainan pada kakinya. Hal itu sering membuatnya pincang berjalan. Itu makanya ia tidak bisa keluar ke kota sekolah seperti sahabatnya Rian dan Gil. Nah, kalau si Jeong ini sibuk membantu kakaknya nangkap ikan demi menyambung hidup sebagai anak pulau. 스탑 스탑. 괜찮아. 다 왔으니까. 내 차례구만. 내려. Jika diperhatikan sikap Rian di sini sebenarnya agak aneh, entah kenapa ia sangat enggan menurunkan Ayu dari gendongannya. Tapi sudahlah tuh lihat apa di tangan Jeong, payung gunung kembar. Karena hari-hari bahagia ini harus betul-betul dirayakan, ayam si babe sudah dihamburkan untuk siap-siap dipeleko. Setelah itu mereka berempat lanjut ke pantai. Gil dan Jeong sibuk ngurus ayam di sana, sedang Rian dan Ayu lagi duduk berdua. Di sini Rian terus menatap Ayu saat mengikat rambut. Entah Rian ini jatuh hati dengan sahabatnya sendiri atau bagaimana. Setelah mengikat rambutnya yang jatuh terurai, Ayu bertanya ke Rian bagaimana sekolah di kota. Sambil ngangguk-ngangguk Rian menjawab, ya begitulah. Rian yang sudah cukup lama baru bisa ngobrol seperti ini dengan Ayu terlihat banyak malu dan gugupnya. Jelas sekali jika si Rian ini pasti menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Tak lama datang wajah baru, Dol namanya. Si Dol ini juga bagian dari persahabatan mereka, namun ia baru bisa pulang ke kampung halaman apalagi kakinya habis terkilir saat latihan atlet di sekolah. Kini lengkaplah sudah persahabatan 5 anak pulau ini sudah kembali utuh. Bahagia sekali mereka bisa kumpul kembali di kampung halaman, sebab hal membahagiakan seperti ini hanya terjadi di libur musim panas saja. Sedikit kuberitahu, Ayu yang sedari dulu ingin sekali kakinya itu bisa kembali normal, namun sampai sekarang ia belum mendapat seorang dokter, apalagi tinggalnya di pulau karena tentu akses cukup sulit, belum lagi kondisi ekonomi yang mencekik. Namun ya begitulah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dengarkan suaranya Ayu saat bernyanyi di sini. I can close so I wings to fly and no shallow my love and I. Merdu sekali alunannya, amat sopan masuk ke telinga, disempurnakan deruan air laut. Itulah mengapa si Ayu ini sangat bercita-cita menjadi seorang penyanyi, ingin mengangkat derajat keluarga dan sahabat tercintanya Rian, Jeong, Gil, dan si Dol. Dari sini Ayu memberitahu sahabatnya, kapan ya saya bisa ke Pulau Gai di sana, sementara kaki ini tak kunjung sembuh. Di malam hari kita lihat para penduduk pulau asik merayakan malam. Kegiatan ini semacam tradisi mereka. Kelima sahabat itu tentu tak mau ketinggalan juga. Tapi pada saat makanan dan minuman sudah dihidangkan, kita tak melihat wajah Ayu dan Rian di sini. Setelah dicari-cari, ternyata Rian diam-diam mengikuti Ayu yang entah mau kemana malam-malam begini. Rian terus mengikuti Ayu dari belakang. Rian heran kenapa Ayu itu berjalan menuju pantai. Di sana Ayu mengambil sebuah perahu lalu nyebrang ke pulau sebelah, sementara Rian yang tidak memiliki keberanian untuk negur ya hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, ada urusan apa Ayu di pulau seberang sebenarnya. Ternyata Ayu datang menemui seorang dokter di seberang sana. Dokter inilah yang ditugaskan untuk melayani masyarakat di desanya Ayu, Dokter Agus namanya. Lalu saya kira Rian di sini langsung pulang ke rumahnya, tahu-tahunya menunggu Ayu pulang. 니는 뭔지? 야! 우리 그거는 뭔데? 그냥 한번. Di saat para warga di sana masih asik berpesta, Rian ternyata memanfaatkan kesempatan ini. Ia sudah janjian dengan sahabatnya yang lain di mana malam ini mereka akan membawa Ayu ke Pulau Gai sesuai keinginannya selama ini. Diam-diam mereka kompak membawa lari perahu milik kakaknya Jeong. Berangkatlah mereka. Ayu amat senang diberi surprise oleh sahabat-sahabatnya. Tepat malam ini ya benar-benar telah menuju ke Pulau Gai. Di esok paginya barulah mereka sampai di tujuan. Pulau Gai memang sangat masyhur menyejukkan jiwa. 그리고 그때까지 만나는 거예요.
Lihatlah betapa dalamnya persahabatan ini. Sementara terpantau maknya Jeong di sana sudah lari terbirit-birit. Ia kaget keringat dingin tiba-tiba melihat perahunya hilang di pesisir. Si emak ini datang memberitahu anaknya yang tua si Opa jika perahu kita dibawa lari. Karena itu satu-satunya sumber penghasilan, cepat-cepatlah Opa lari ke pantai dan itu berpapasan dengan pulangnya mereka berlima. Gemetar bulu hidungnya Jeong karena pasti akan dilibas si Opa. Dugaan yang tepat, pantat mereka berlima habis dibabat kayu si Opa. Tapi karena Ayu pura-pura kenapa-kenapa, pada akhirnya mereka dapat tolerir dari Opa. Apalagi bagaimanapun si Opa ini pasti amat sayang ke mereka semua. Sampai tiba di suatu malam, Rian lagi-lagi melihat Ayu menuju pantai. Rian mengira jika Ayu mau nyebrang lagi ke pulau seberang. Tahu-taunya Ayu datang ke pantai memperingati hari kematian ibunya yang sampai sekarang mayatnya belum ditemukan di dasar laut. Kasihan Ayu dengan kondisinya yang seperti ini, harus kehilangan ibu tercintanya juga. Di esok harinya kita lihat Ayu kembali menemui dokter yang bernama Agus itu. Maksud Ayu selalu diam-diam menemui dokter Agus ini tak lain pasti karena mengupayakan kesembuhan kakinya. Terlebih Agus telah berjanji ke Ayu jika ia pasti akan mencari jalan kesembuhan. Lalu jika diperhatikan secara dalam, dokter Agus ini seperti menginginkan sesuatu dari Ayu. Lihat saja sikapnya Ayu, ya pasrah-pasrah aja. Apalagi si Agus ini emang cukup ganteng orangnya, dokter pula. Terdengar kabar jika hari ini akan diadakan lomba nyanyi di sekolah. Rian yang mengetahui kemampuan serta cita-cita Ayu pun cepat-cepat mengambil gerobak mengangkut Ayu ke lomba tersebut. Bukan cuma Rian yang tergerak, namun Jeong, Gil serta Dol langsung terbang mengantar Ayu ke sana. Saking semangatnya mereka, Dol yang kakinya cedera tiba-tiba langsung sembuh, menerobos hutang guna untuk memberitahu panitia di sana jika masih ada satu peserta. Usaha mereka tidak sia-sia. Ayu benar-benar mendapat kesempatan bernyanyi di sana. Suara merdu Ayu membuat para hadirin hanyut di dalamnya, dan inilah arti sesungguhnya dari seorang sahabat mengusahakan apa yang terbaik. Di kemudian hari, Rian yang tengah jalan-jalan santai tiba-tiba berpapasan dengan Ayu. Jelas Rian bertanya mau kemana Ayu sendirian di pagi buta ini. Ayu memberitahu jika dirinya mau ke klinik, dan karena Rian sudah menyimpan kecurigaan dengan Ayu dari awal pun ke klinik juga, padahal dilarang oleh Ayu. Pura-pura sakitlah si Rian. Dari sinilah Rian baru mengetahui, oh ternyata ini dokternya Ayu. Rian menguping pembicaraan mereka, sempat senyum-senyum sendiri sebab dokter Agus berjanji jika ia akan melakukan operasi secara gratis untuk kesembuhan Ayu. Ayu jelas amat berterima kasih ke Agus mau membantunya sampai sejauh ini. Artinya Ayu memiliki harapan besar bisa kembali berjalan normal, padahal seperti yang kita curigai dari awal. Dokter Agus ini seakan menyembunyikan niat terselubung terhadap Ayu. Operasi gratis katanya, padahal program BPJS tidak sampai ke sana. Nah, setelah konsultasi Rian begitu setia mengantar Ayu. Bahkan di sini Rian ingin menggendongnya. Kata Ayu tidak usah, nanti terlalu merepotkan katanya. Lalu pada saat mereka mau naik ke perahu, tahu-taunya Ayu lupa membawa perbannya. Kembalilah Rian ke klinik, namun malah disambut hal tak mengenakan di sana. Ia mendengar Agus nelpon dengan salah satu agennya jika kenyataannya anak yang pincang itu tidak bisa lagi dioperasi. 어차피 다른 쪽 다리도 진행 중. 네가 교수님한테 못 걷는 거예요? Pedih bercampur emosi Rian mendengar fakta barusan. Orang yang selama ini ia cintai ternyata sudah cacat permanen. Saking kecewanya Rian yang nyaris melabrak dokter Agus telah memberi harapan palsu ke Ayu. Ternyata selama ini harapan itu hanya ia jadikan alat untuk mencari simpati Ayu.
Kita lihat Rian telah balik ke perahu menemui Ayu. Di sana menetes air matanya Rian, dan pasti fakta mengerikan itu harus ia rahasiakan ke Ayu karena jangan sampai Ayu malah melakukan hal-hal yang tak diinginkan setelah mengetahui fakta tentang dirinya. Karena sebenarnya hanya satu alasan Ayu kenapa ia ingin sembuh, sebab ia capek menyusahkan teman-temannya termasuk keluarganya sendiri. Kemana-mana harus digendong. 많이 아프냐? 나 아프다고. Besoknya saat Rian kembali ke klinik menemani Ayu, Rian sudah tak tahan melihat dokter Agus yang bermuka dua ini. Rian benar-benar meluapkan semuanya padahal situasinya lagi banyak pasien. 나를 믿을 수가 없는데 어쩔라요? 이거 어찌 알고 주는 대로 받아줘란 말이요. 이 양반 의사라고 누가 걸리? 왜 저런다냐? 어째서 선생님 탓이다냐? 니 뭐여? Atas kejadian ini satu persatu konflik mulai muncul, di mana itu jelas-jelas akan mengancam persahabatan mereka. Gosip sudah di mana-mana antara hubungan Ayu dengan si Agus dokter muda itu. Para warga desa sudah menyebar fitnah, padahal kenyataannya Ayu ini sama sekali tak berniat ingin memiliki hubungan apapun dengan Agus kecuali sebagai seorang pasien dan dokter. Ayu yang merasa telah dianggap sebagai wanita murahan hanya bisa membanjiri pipinya dengan air mata. Bagaimana tidak ia hanya mengusahakan kesembuhannya, malah dituduh yang aneh-aneh. Tapi ya begitulah hidup, cobaan demi cobaan datang menerpa. Entah di mana lagi kita akan mendapat kebahagiaan di zaman yang tak jelas ini. 이게 그런 거 아니에요, 마미. 할 거 다 했다는 거 아니에요, 막. 무슨? 동네 사람들이 뭐라 하간디? 네가 보기에 나는 안 되는 가시네였냐? Kini beberapa hari telah berlalu, persahabatan mereka benar-benar mulai bersekat imbas apa yang telah terjadi belakangan ini. Sampai akhirnya Rian mengambil keputusan besar, ia mengajak Ayu ke pesisir bicara empat mata. Saat ini juga Rian telah memberitahu Ayu fakta yang selama ini ia rahasiakan terkait proses operasi kaki Ayu yang hanya iming-iming semata dari dokter Agus si anjay itu. Nah, setelah Ayu diberitahu yang sebenarnya, tiba-tiba sikapnya tak karuan. Ia telah dikuasai emosi dan kecewa sampai-sampai ia tak sadarkan diri berenang ke klinik Agus si pecik bale. 똑바로 걸을 수 있어요. 오른쪽 다리도 진행 중이라 반대하시잖아. 수호가 안돼. 나가 데리고 간다고. 치고 나랑 놀아주는 거 아니면 너무 아파. 나 걷고 싶다. 나가 네 옆에서 지켜줄 거야. Secara seorang sahabat, bahkan secara seorang kekasih yang dibentengi persahabatan, Rian telah berjanji bagaimanapun kerasnya ombak yang akan datang, ia akan tetap selalu ada di samping Ayu menjaganya hingga akhir. Semua perkataan itu jelas bukan semata-mata karena seorang sahabat, tapi ada cinta yang lebih besar di dalamnya. Entah Ayu ini sudah menyadari atau tidak perasaan Rian sahabatnya sendiri terhadap dirinya. Sampai detik ini Rian merasa hadirnya Ayu dapat membawa harmoni dalam setiap nada nafasnya. Dan karena Ayu mengira jika operasi itu masih ada jalannya, pun datang meminta izin ke babenya. Namun Ayu malah digampar, sebab memang dari dulu babenya tak mengizinkan Ayu operasi. Si babe menganggap jika itu bukan penyakit mematikan. Kenapa harus bersikap seperti ini adalah masalah besar, ucap si babe. Dari sinilah Ayu merasa benar-benar hancur. Dunia ini bagaikan neraka baginya. Belum lagi gosip-gosip warga terhadapnya dengan dokter Agus semakin berkembang dari mulut ke mulut. Ayu mau minta penguatan ke ibu tercintanya, namun juga telah tiada. Lalu lihatlah bagaimana keputusan akhir Ayu atas beratnya beban yang ia pikul saat ini.
Besoknya hebohlah para penduduk desa termasuk Jeong, Dolgil, lebih-lebih pada Rian. Mereka porak-poranda mencari di mana Ayu gadis malang itu. Mereka sama sekali tak sadar jika Ayu telah nyebur ke laut semalam. Setelah beberapa jam pencarian, pada akhirnya Ayu telah berhasil dievakuasi. Namun mau bagaimana juga, Ayu sudah tak bernyawa. 저 울었냐? 응? 왜요? 야 연기가 요렇단 게요. Hancur, sehancur-hancurnya perasaan ini, apalagi si Rian, tak terkecuali dengan babenya Ayu sendiri. Mereka semua baru mau minta maaf, tapi semuanya sudah terlambat. Ayu telah tiada, ia sudah tidak menyusahkan siapa-siapa lagi di dunia yang fana ini. Sebelum mayat Ayu dimakamkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara sahabat-sahabat Ayu dan tetua kampung. Sebab berdasarkan tradisi leluhur, orang yang meninggal di umur 20-an yang belum menikah maka harus dikubur di tebing. 피도 안 맞은 것들이 절대로 안 됩니다. 사망 진단서. Mampus lu Agus. Dan karena mereka tak mampu menentang adat istiadat, mau tidak mau ya Ayu harus dimakamkan sesuai tradisi desa. 저 이거 처음 해본 게 그런 거 아니야? 왜 이러고 있겠냐? 시댁이를 한 번 올려가지고 그만해라 이제. Bagaimanapun kalian semua harus tetap kuat menghadapi pedihnya kenyataan. Ingat, kita ini tidak sendirian sebab Tuhan selalu membersamai. 소가 난 아줌마 대시야. 미쳤니? 미쳤니? Kini telah usai.